Yoho, selamat datang di channel DOP Anime. Kepada nakama semua, silakan follow IG kami juga untuk mendapatkan info resmi dan terbaru dari kami. Yoho, One Piece chapter terbaru yaitu chapter 985 akhirnya telah keluar. Setelah pada chapter sebelumnya, kita dikejutkan dengan pengungkapan identitas dari anak Kaido yang ternyata adalah seorang perempuan. Dan kali ini, kita akan membahas hal-hal menarik apa saja yang terjadi pada One Piece chapter baru, yaitu One Piece chapter 985. Baiklah, tanpa basa-basi lagi, langsung saja, mari kita mulai. One Piece chapter kali ini mendapatkan gambar cover berwarna. Di sana menggambarkan Luffy, Law, dan Kid yang sedang menaiki burung sambil makan nasi kepal atau onigiri. Chapter kali ini berjudul Onigashima Baru. Panel pertama menggambarkan bagian belakang pulau Onigashima. Di sana sudah terlihat Kanjuro si pengkhianat telah menghadang para Sanuk Pedang Merah yang datang. Kanjuro juga telah menggambar beberapa pasukan dengan kepala buntung. Kanjuro juga menceritakan perlawanan yang dilakukan oleh Momonosuke yang saat ini bocil mesum itu akan dieksekusi. Jadi para Sarung Pedang Merah lainnya saat ini telah mengetahui bahwa pemimpinnya yaitu Momonosuke telah melakukan perlawanan kepada Kanjuro. Okiko yang mendengarkan cerita dari Kanjuro itu merasa kasihan dan amarahnya mulai memuncak. Kemudian Okiko mulai memakai topengnya dan bertekad akan menebas Kanjuro dengan pedangnya sendiri. Pada panel-panel ini ada adegan lucu yang terselipkan seperti biasanya, yaitu Inuarashi yang baru menyadari tangan partnernya yaitu Nekomamushi si kucing oren sekarang memiliki senjata tembakan yang menempel pada tangannya. Dan kaki Inuarashi sekarang pun terpasang sebuah pedang yang membuatnya layaknya bisa bertarung dengan gaya dua pedang. Ketika pedang Okiko dan kuas Kanjuro berbenturan, di sana terlihat efek kilatan yang menunjukkan bahwa serangan mereka adalah serangan yang cukup kuat. Kemudian panel berpindah ke tempat Luffy dan si cantik Putri Kaido. Di sana diceritakan bahwa Yamato telah mengetahui bahwa Luffy adalah adik dari Ace. Kemudian karena Yamato sangat mengidolakan Oden yang dahulu pernah berlayar ke laut, maka Yamato kali ini juga meminta kepada Luffy untuk mengajaknya pergi ke laut dengan kapal Luffy. Namun Yamato juga mengkhawatirkan suatu hal, yaitu ia khawatir tentang borgol yang dikenakannya, di mana dikatakan bahwa borgol yang dikenakannya itu akan meledak jika ia keluar dari pulau ini. Lalu setelah mendengar cerita Yamato itu, Luffy mengajak Yamato untuk ikut melakukan pertempuran melawan rezim Kaido dan menawarkan Yamato untuk melepaskan borgol itu. Namun Yamato masih tidak percaya apakah Luffy benar-benar bisa untuk melepaskan borgol tersebut, karena borgol itu telah melekat pada Yamato sejak 20 tahun yang lalu. Kemudian pengumuman yang Kaido lakukan pun mulai terdengar oleh telinga Luffy dan Yamato. Kaido menjelaskan dengan pengeras suara dan siaran bahwa sejak perang besar Shirohige sudah 2 tahun berlalu, dunia sudah mulai bergerak. Pemerintah dunia telah menghapus sistem Shichibukai karena mereka telah yakin dengan senjata baru mereka. Tapi janganlah takut dengan senjata baru atau semangat baru para angkatan laut itu, karena kita akan beraliansi dengan bajak laut Big Mom, dan kita akan mencari senjata terhebat yang ada di dunia ini, yaitu senjata kuno, dan One Piece akan menjadi milik kita. Ya, Kaido dan Big Mom secara resmi telah beraliansi. Mereka berencana untuk mencari senjata kuno dan untuk mendapatkan One Piece. Di sini terlihat juga bahwa Big Mom telah mendapatkan Zeus dari Nami. Robin dan Jinbe yang ada di kerumunan anak buah Kaido pun terkejut melihat Nami dan Carrot yang ada di sana. Pengumuman Kaido tidak berhenti sampai di sini saja. Ia melanjutkan pengumumannya dengan menawarkan ibu kota bunga dan para penduduknya untuk dijadikan pabrik pembuatan senjata. Namun Orochi yang mendengar hal itu mengutarakan ketidaksetujuannya kepada Kaido. Orochi mengatakan bahwa ibu kota bunga adalah wilayahnya, dan Orochi kembali mengingatkan kepada Kaido bahwa berkat siapa ia telah bisa mengumpulkan senjata sebanyak ini. Namun tanpa basa-basi, langkah Kaido yang diambil selanjutnya sungguh mengejutkan. Dengan menggunakan pedang milik King, Kaido menebas kepala Orochi sampai lepas. Lalu Kaido berkata, bagi bajak laut, baik itu klan Kozuki atau klan Kurozumi, tidak penting bagi kami. Dan hal itu tentu saja membuat para anak buah Orochi sangat terkejut. Mereka diminta oleh Kaido untuk memilih sisi mana yang akan mereka pilih. Intinya, Kaido ingin memindahkan Onigashima ke ibu kota bunga, dan Wano Kuni akan dijadikan sebagai kerajaan bajak laut untuk persiapan perang dunia terbesar. Dan negeri Wano yang baru akan bernama Onigashima Baru.
dengan seseorang yang akan menduduki tempat shogunnya adalah putraku, yaitu Yamato. Selagi Kaido berpidato, Luffy dan Yamato terjatuh dari loteng, dan Yamato yang mendengar Kaido akan menjadikannya sebagai shogun, ia pun merasa kesal dengan perilaku ayahnya. Namun Luffy yang berada di sampingnya hanya ingin cepat-cepat menuju ke tempat Momonosuke untuk menyelamatkan si bocil mesum itu. Dan One Piece chapter 985 selesai di sini. Kesimpulan dan spekulasi. One Piece chapter kali ini memang berisi cerita yang adegannya sangat menarik. Kami sejujurnya tidak menyangka bahwa Big Mom dan Kaido ternyata benar-benar mengincar One Piece. Kami kira mereka hanya mengincar tahtanya saja, tidak mengincar harta One Piece. Dan hal yang mengejutkan dalam chapter ini adalah mengenai kematian Shogun Kurozumi Orochi. Kaido dengan sekali serangan menebas kepala Orochi sampai putus. Ada yang mengatakan bahwa Orochi tidak akan mati begitu saja karena buah setannya memiliki kepala yang banyak. Terlepas dari perdebatan tersebut, kami hanya berpikir sepertinya akan sangat seru jika Orochi di kemudian hari ternyata masih hidup. Karena pada saat arc Wano Kuni berjalan, orang yang bernegosiasi antara Shipizero dan pihak Wano Kuni adalah Orochi, bukan Kaido. Pada saat Orochi pertama kali bertemu dengan Shipizero, Orochi berkata ia tidak takut dengan pemerintah dunia karena ia memiliki Kaido. Namun di posisi sekarang, ia dikhianati oleh Kaido. Ya, sebenarnya inilah momen yang kami tunggu-tunggu. Karena untuk apa seorang Kaido harus bekerjasama dengan manusia seperti Orochi? Namun kembali ke topik, jika saja Orochi masih hidup di kemudian hari dan dia ternyata masih memiliki akses dengan Shipizero, maka ini bisa saja menjadi gerbang, bisa menjadi jalan untuk menjadikan pertempuran ini menjadi 3 kubu, yakni kubu aliansi Luffy serta para samurai melawan aliansi Kaido dan Big Mom, ditambah aliansi Orochi dan pemerintah dunia. Tapi meski begitu, kami tidak yakin hal ini akan terjadi. Kami sudah sangat puas dan sepertinya memang di detik ini merupakan detik yang tepat bagi Eiichiro Oda untuk mematikan karakter Orochi. Tidak ada yang menyangka Orochi akan mati secepat ini. Dan pada lembaran terakhir chapter ini, kita melihat bahwa Okiku menangis dengan ujung pedangnya yang terdapat tetesan darah. Apakah ini juga menjadi chapter di mana Kanjuro mati? Sebenarnya sangat wajar jika Kiku menangisi kematian Kanjuro, karena meskipun Kanjuro merupakan seorang pengkhianat, bagaimanapun Kanjuro adalah orang yang sudah hadir dalam kehidupan 9 sarung pedang merah. Kanjuro ikut berjuang bersama dengan 9 sarung pedang merah melawan Kaido, ikut berperang ketika Oden Kozuki sedang dieksekusi. Tapi sepertinya tangisan Kiku ini memang ditunjukkan untuk kematian Kanjuro yang dilakukan menggunakan tangannya sendiri. Menyambungkan teori lama, apakah nakama semua masih ingat dengan video review kami yang berjudul alasan kenapa penyerangan di Onigashima akan gagal? Inti dari video itu adalah kami merasa bahwa peperangan terbesar bukan terjadi di Onigashima, melainkan terjadi di ibu kota bunga. Karena jika peperangan terjadi di Onigashima, warga lokal Wano Kuni tidak akan merasakan ketegangan, tidak melihat secara langsung perjuangan Luffy sebagai seorang pahlawan yang akan membebaskan tanah Wano Kuni. Ya, untuk selebihnya, nakama bisa langsung menonton video tersebut. Mungkin linknya akan kami cantumkan di kolom deskripsi di bawah. Kami harap nakama semua benar-benar menonton video tersebut lagi. Dan silakan kembali ke sini, karena poin yang akan kami bahas selanjutnya benar-benar relevan dengan perkataan Kaido di chapter ini. Pada chapter sebelumnya, nakama semua mungkin masih ingat dengan Marco yang berkata bahwa di tengah laut ada bayangan aneh. Marco akan memeriksanya. Dan kami sudah banyak membuat video, sudah banyak membuat poin pendukung bahwa seorang legenda akan muncul untuk menghalangi jalan Luffy. Tidak lain tidak bukan, ia adalah Kinjishi no Shiki. Di chapter terbaru ini, Kaido berkata, ia akan memindahkan Onigashima. Dan dari ketika kru topi jerami masuk ke pulau Onigashima, sadar atau tidak, bahwa pulau Onigashima ini memiliki ukuran pulau raksasa. Dengan cara apa Kaido memindahkan pulau ini ke ibu kota bunga? Dengan cara menarik seperti para Oars? Bisa jadi. Tapi semenjak kemunculan Numbers yang begitu mengecewakan itu, kami tidak yakin bahwa para Oars benar-benar masih hidup di era sekarang. Sudah ditekankan sejak arc Thriller Bark hingga arc Marineford bahwa Oars merupakan makhluk yang super langka. Mereka bahkan sudah dikatakan punah. Mereka hidup sekitar 500 tahun sebelum Luffy lahir. Jadi, satu-satunya jalan agar bisa membawa Onigashima menuju ibu kota bunga adalah dengan cara menerbangkannya. Ya, dengan kekuatan Kinjishi no Shiki, Marco merupakan pengguna buah setan yang bisa terbang.
dan Shiki juga merupakan karakter yang bisa terbang, maka ini akan menjadi sesuatu yang relevan jika memang yang Marco temukan adalah Shiki. Terlebih lagi, jalur masuk menuju Wano Kuni adalah dengan cara melewati air terjun. Kaido sendiri berkata bahwa air terjun itu bisa menjadi poin yang bagus untuk menjadikan Wano Kuni sebagai surga para bajak laut. Sehingga dengan kekuatan Shiki yang mampu menerbangkan sesuatu, maka air terjun Wano Kuni bisa menjadi tempat yang bagus bagi dirinya untuk memaksimalkan kekuatan tersebut. Dan untuk senjata kuno, lagi-lagi ini bisa menjadi poin penting, karena di antara seluruh bajak laut Rocks, Shiki adalah karakter yang pertama kali menyinggung mengenai senjata pemusnah, yakni pada One Piece Chapter 0, yaitu ketika Shiki mengajak Goldie Roger untuk bekerja sama dalam menguasai dunia. Dan di chapter ini, Kaido membicarakan mengenai senjata pemusnah massal. Maksud kami, wow, orang seukuran Kaido ternyata menginginkan senjata pemusnah massal juga. Yang mana kami pikir, semua ini terhubung. Dari mulai Onigashima yang ingin dipindahkan ke ibu kota, serta senjata kuno, karakter bernama Kinji Shinoshiki terhubung dengan ini semua. Dengan kematian Orochi, maka villain utama Wano Kuni tidak berubah, tetap di angka 3, yakni Kaido, Big Mom, dan Shiki. Oda mengganti villain yang lebih relevan untuk menjadikan War Wano Kuni menjadi lebih megah dibandingkan War Marineford. 3 supernova untuk 3 legenda. Hoho, kami sangat antusias dengan hal ini. Sepertinya cukup teori mengenai Shiki. Kami ingin kita bisa mendiskusikan poin yang ada terlebih dahulu. Sehingga, bagaimana menurut nakama semuanya? Berikan komentar kalian atau berikan koreksi kalian semua atas teori kami tersebut di kolom komentar di bawah. Dan kami saat ini sedang mengadakan promo goods One Piece, yaitu t-shirt. Untuk desain dan harganya seperti yang tertulis pada slide video ini, atau nakama bisa melihat desain lainnya pada katalog t-shirt kami pada nomor WhatsApp tertera. Untuk nakama yang berminat, silakan kontak nomor WhatsApp tersebut. Dan karena ini bukan merupakan pre-order, untuk nakama yang memesan akan segera kami proses. Dan mengenai case One Piece, untuk hari ini terdapat potongan harga sebesar 50.000 dan promo gratis ongkir untuk seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Sehingga bagi nakama yang berminat, nomor WhatsApp dan alamat websitenya akan kami taruh di kolom deskripsi di bawah. Masih banyak desain eksklusif yang dapat nakama lihat pada katalog WhatsApp kami. Jadi, kami di Openime, dan terima kasih banyak.